Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Masyaallah, alhamdulillah ayah bunda, sahabat-sahabat fillah yang hari ini berkumpul untuk mengikuti acara kajian parenting yang diselenggarakan oleh Komite SMPIT Rahmania Full Day School di Cilodong, Kota Depok. Ya. Yang saya hormati Kepala SMPIT Rahmania Full Day School, Ibu Ferry Veronica SE, beserta jajaran manajemen dan Dewan Guru. Terima kasih sambutannya Bu Ferry, salam kenal. Dan juga Ketua Komite SMPT Rahmania Full Day School, Bunda Rita Ariana SE, beserta jajaran pengurus komite dan Korlas. Kemudian juga tentunya yang berbahagia ayah bunda dari siswa-siswi SMPT Rahmania Full Day School dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Rahmania. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Randa Siti Nurjana, panggilannya Bu Is ya Bu ya. Dan tentu terima kasih ya, moderator kita Ibu Apoteker Rati Firukhsyah, Sarjana Farmasi. Terima kasih sekali ya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya akhirnya hari ini bisa sama-sama berjumpa walaupun masih lewat Zoom online, karena beberapa waktu lalu saya qadarullahnya harusnya sudah juga hadir di acara Komite SMPT Rahmania, namun karena kami harus istirahat di rumah sakit, dan mungkin juga hari ini saya mohon maaf, mohon izin kalau suara juga belum lagi kembali seperti sedia kala, masih bindeng, masih. Dan terima kasih juga hari ini saya senang sekali bayangkan hari Sabtu yang biasanya banyak orang tua yang istirahat atau pergi jalan-jalan, tetapi ayah bunda, sahabat-sahabat fillah yang hari ini hadir di Zoom meeting maupun yang ada di kelas ini berkenan untuk mengikuti acara kajian parenting. Memang di Jakarta, Depok dan sekitarnya Indonesia atau di daerah kita ini, terutama ya Jakarta dan sekitarnya, ini udara sedang ya belum lagi bersih seperti yang lalu-lalu, sehingga mungkin tetap sama-sama kita jaga kesehatan ya, Insya Allah. Baik, hari ini kami diamanahkan oleh panitia untuk membahas tentang toxic parents ya. Untuk itu izinkan kami membahasnya dari sisi ilmu neuropsikologi, dan kami juga memerlukan beberapa gambar-gambar untuk menceritakan apa yang terjadi apabila kita menjadi orang tua yang toxic parents dan terus seperti itu dan tidak ingin berubah menjadi orang tua yang bijaksana ya. Untuk itu saya izin dulu Bu Rati untuk saya share screen, dan saya minta apakah gambarnya sudah ada atau tidak, mohon sampaikan ya sebentar. Iya, bagaimana? Sudah ada gambarnya? Sudah terlihat? Di Zoom sudah ya? Iya. Baik, don't be toxic parents. Toxic parents ini sedang marak beberapa tahun terakhir, istilah toxic parents. Ya, apa sih itu? Ya, jadi maraknya itu karena ada sebuah kajian di luar negeri, terutama dari salah satunya ada dari Dr. Susan Forward. Ini bukunya sangat-sangat legend, bestseller ya, terutama di New York atau di Amerika, Toxic Parents. Jadi kalau di Indonesia kan toxic parents itu artinya adalah orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Ya. Jadi banyak tuntutannya dan kadang-kadang lupa bahwa anak ini
bukan orang dewasa, anak memang setiap hari berkembang, tetapi kita memandangnya dari otak kita yang sudah dewasa. Padahal dia sedang berkembang. Jadi kita menganggap dia udah sama dengan kita. Ya. Apalagi anak-anak yang masih TK dan SD. Pada saat SMP itu juga kita menganggapnya ini anaknya udah dewasa dong, harusnya udah besar, harusnya dan banyak kata lagi harusnya. Hati-hati apabila otak kita, cara memandang kita terhadap anak dengan harusnya, ini hati-hati, ini ciri-ciri pernah toxic parent ini. Ya, baik. Meskipun orang tua toxic parents pun kalau kita ya memberikan arahan, kerap berdalih apa yang dilakukannya semata-mata karena kasih sayang, tetapi pola asuh yang toksik ini membuat racun perkembangan mental dan fisik anak. Tadi Ibu Rati selaku moderator sudah menyampaikan bahwa saya, kalau tadi dibacakan CV ya, matur suwun Ibu, saya ini sebetulnya sudah 25 tahun, saya dan tim itu bekerja di penanggulangan permasalahan narkoba dan anak-anak yang menyimpang. Ya. Dan rata-rata, saya katakan rata-rata, kan ada 1-2 yang kasusnya bukan karena toxic parent. Jadi rata-rata, kenapa anak-anak menyimpang? Karena orang tua tanpa sadar dia melakukan sebuah ya pola parenting yang terlalu ekstrim dan ekstrimnya membuat racun. Makanya dia dapat gelar toxic parents, orang tua yang toxic. Ya, itu waduh, kalau udah kena narkoba, kena penyimpangan lainnya termasuk LGBT, nauzubillah min zalik, pemulihannya panjang, bahkan saya boleh sampaikan pemulihannya seumur hidup. Maka alhamdulillah, terima kasih ayah bunda ya yang saat ini mau berkenan untuk ya belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana ya. Tadi juga disampaikan bahwa Ferry ya, bahwa kita nggak ada sekolahnya nih, makanya sekolahnya ya seperti ini. Saya pun sampai sekarang bahkan mungkin seterusnya akan terus belajar bagaimana pola pengasuhan yang membuat anak-anak bijaksana. Dan belajar itu harus diulang-ulang agar otak kita ya semakin paham, semakin sadar. Ya, nah ini dia. Baik, sekarang kita cek masing-masing diri kita ya, ada ciri-ciri toxic parents ya. Disadari atau tidak kita bisa saja menjadi toxic parents ya. Oleh sebab itu agar dapat mewaspadai perilaku kita sendiri terhadap anak, terdapat ciri-ciri toxic parents yang penting untuk diperhatikan ya. Pertama, terlalu mengutamakan diri sendiri. Jadi toxic parent itu orang tua yang egois banget. Ya, selalu ya termasuk itu tadi. Walaupun memang orang tua ada yang ya dua-duanya bekerja menjemput nafkah keluarga, hanya pada saat bersama anaknya orang tua ya sangat-sangat egois, bahkan dengan kasar atau ya sadar atau nggak sadar ya meminta anak pergi dari di sisinya itu pada saat di rumah karena dia masih harus kerja ini. Padahal dengan memberikan waktu sedikit saja, barang 5 menit, 10 menit, simpan dulu HP-nya untuk ngobrol sebentar atau untuk memperhatikan apa yang dia tanyakan atau dia ceritakan, itu sudah membuat anak senang ya. Bukan nggak boleh kerja, tetapi ya sebentar aja 5 menit, 10 menit. Kalau misalnya ini kondisinya darurat melakukan pekerjaan atau sekarang sedang diminta WFA kembali, sampaikan dengan baik-baik pada anak bahwa ya sebentar ya bunda, selesaikan ini pekerjaan sebentar saja baru kita main lagi ya. Kalimat-kalimat ini dibutuhkan oleh anak dan anak-anak insya Allah akan mengerti ya. Kita bicara dari hal-hal masih kecil ya, dari masa sampai nanti pada saat nanti dia remaja ya. Kemudian tak dapat memperlakukan anak dengan baik ya, itu tadi suara tuh nggak bisa
frekuensinya turun, selalu tinggi terus. Kalau nyanyi itu selalu nada tinggi, ya. Kemudian sulit mengendalikan emosi. Kalau marah habis-habisan anak. Memang sekarang jarang ada ayah bunda yang memukul, mencubit, tapi nunjuk-nunjuk pakai jari itu. Ya, dengan suara lantang, tunjuk-tunjuk dengan kemudian muatan emosi yang tinggi, itu membuat anak-anak memorinya akan ya menyimpan dalam, bahkan akan menjadi racun di dalam ya mental dan fisiknya. Ya. Terlalu mengontrol berlebihan, baru 10 menit lah ya dicek lagi, 10 menit dicek, 10 menit dicek. Ya. Kalau nanti remaja dikit-dikit di WA, dikit-dikit di WA, nggak dikasih kelebihan kesempatan buat anak untuk ya punya waktu sendiri dikit-dikit ya. Apalagi kalau remaja itu udah nggak suka banget itu kalau dikontrol lebih seringnya gitu. Ya, saya juga sampai saat ini belajar untuk tidak terlalu over control karena anak-anak sudah besar ya. Saya punya putra-putri 5 orang, 4 laki-laki, 1 perempuan. Memang mereka sudah besar-besar. Ya, hanya itu tadi orang tua terutama ibu kan selalu ingin kontrol. Itulah setiap ingin mengontrol, setiap ingin chatting lagi, setiap ingin ya kita harus segera tarik nafas panjang dan kemudian istighfar dulu, baru pikir lagi penting nggak ya saat ini atau dia sedang apa saat ini. Ya, nah. Kemudian juga selalu menyalahkan anak. Jadi sedikit-sedikit semuanya anak yang salah. Anak yang salah, anak yang salah. Karena ada kata selalu. Ya. Pun kalau anak salah, anak nggak mau disalahkan. Sama kita orang tua juga ya, mungkin ayah bunda melakukan khilaf, melakukan salah. Ya, terus kita disalahkan anak, kita juga akan selalu membela diri. Apalagi anak-anak yang mereka jelas-jelas masih murni ya. Dan ciri berikutnya selalu mempermalukan anak, baik di depan ayahnya atau di depan bundanya ya. Ganti-gantian nih, misalnya ayah yang memalukan depan bundanya, bunda memalukan depan, atau di depan saudaranya yang lain, dan yang paling malu di depan teman-temannya, apalagi kalau sudah masuk remaja. Wow, malu banget itu mereka. Ya. Memanggil dengan intonasi tinggi saja, keras dengan penuh emosi dan wajah orang tua tidak tersenyum, itu mempermalukan anak. Ya, mempermalukan anak. Itu manggil doang tuh. Belum lagi dimaki-maki di depan orang, baru manggil dengan intonasi tadi keras dan ya tanpa senyum, tanpa aduh itu memalukan itu. Ya. Dan juga ada orang tua yang bersaing dengan anak. Jadi kalau anaknya bilang, Bunda, misalnya ya, dia cerita, aku tadi di sekolah bikin prakarya, bagus deh Bunda, dia kasih lihat lah, mungkin dia bikin amplop. Bundanya langsung yang nggak bilang bagus, nggak bilang apa kata Bunda, biasa aja. Bunda dulu lebih bagus lagi, waduh. Jadi bersaing dengan anak. Terus ngapain, buat apa bersaing dengan anak? Harus kita senang, kita bersyukur anak kita jauh lebih baik dari kita. Ya. Nah, itu sebetulnya ciri-cirinya dari toxic parents ya. Memang sih punya alasan katanya sayang gitu kan. Jadi bahkan dibuat oleh tirto.id ini katanya sih sayang anak. Tapi ya pola asuh yang seperti itu istilahnya hyper parenting ya. Hyper parenting membuat toxic parents. Jadi hyper parenting apa? Pola pengasuhan orang tua yang memiliki kontrol mutlak terhadap anak mulai dari urusan sekolah hingga luar sekolah ya. Dampaknya apa dapat hyper parenting ya? Anak rentan sakit dan depresi, apalagi sekarang sedang memang kondisinya ya udara terutama di kota-kota besar ya itu banyak polutannya sehingga ya sudahlah dimarah-marahin terus ya dan secara fisik juga memang menurun karena kondisi udara yang luar biasa ya kotornya saat ini. Kemudian emosinya anak bisa meledak-ledak, bahkan tidak kreatif dan tidak ekspresif, kemampuan sosial yang buruk ya, kehilangan waktu bermain dan hubungan kaku dengan orang tua.
Jadi anak tuh sudah sebetulnya udah minta tolong aja terus, tolong. Ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang otak lagi manusia. Otak manusia ini otak manusia yang direndam dengan formalin. Jadi ini otak jenazah yang diambil atas persetujuan keluarga, direndam formalin untuk apa? Untuk diadakan riset atau penelitian-penelitian agar kita umat manusia lainnya bisa belajar dari hal-hal yang telah keliru sebelumnya. Ya. Jadi orang tua yang masuk kategori toxic parent itu ternyata biasanya ada gangguan di otaknya. Ada gangguan di otaknya. Bisa jadi karena ada trauma masa kecilnya juga, atau memang ada ya gangguan kejiwaan. Ya. Jadi orang tua misalnya selalu juga berupaya untuk melakukan ya belajar gitu ya, belajar seperti sekarang parenting, tapi kok masih juga ciri-ciri toxic parent belum lagi bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali, berarti orang tua tersebut ada trauma sebetulnya, ya, dan ada ya gangguan kejiwaan yang bisa genetik atau bisa didapat saat dia ya proses kehidupannya. Nah, ini makanya perlu bantuan tenaga profesional kalau sudah masuk di gangguan kejiwaan, ya. Nah, otak itu sendiri, kalau kita sudah belajar biologi ya atau anatomi, otak terbagi dari otak besar dan otak kecil, ya. Kemudian terbagi dua, ya, terbagi dua. Jadi Allah Ta'ala menciptakan otak itu terbagi dua, ada belahan kanannya, ada belahan kirinya, ya. Nah, di dalam otak ini ada apa, Bu Aisyah? Di dalam otak itu ada sel otak, sering disebutnya neuron, ya. Kayak apa kurang lebih bentuknya kayak gini secara animasi ya. Jumlahnya banyak sekali, sekitar 100 miliar neuron. 100 miliar neuron. Satu neuron ini, ayah bunda ya dan bapak ibu guru, kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi anak-anak kita generasi baru ini otaknya lebih canggih dari bapak ibunya. Lebih canggih. Ya, bahkan juga mungkin ayah bunda yang hari ini hadir dan usianya lebih muda dari saya, yang mungkin lahirnya tahun 70-an, 80-an gitu ya. Itu lebih canggih otaknya dari saya gitu. Saya kan lahirnya tahun 60-an, tepatnya tadi dibacakan oleh Ibu Rati tahun 68. Ya, punya 100 miliar juga, tetapi tidak secanggih ayah bunda yang generasi baru ini, generasi gen milenial atau gen Y. Ya, milenial kan sudah banyak berkeluarga sekarang kan, dan punya anak. Nah, itu otaknya lebih canggih dari saya. Dan otak anak-anak yang lahir jauh lebih canggih lagi dari otak kita semua yang era belakangan ini. Ya. Nah, maka supaya tidak menjadi toxic parents, maka saya ya selalu meminta, bukan lagi mengimbau, meminta ayah bunda untuk stop melabel anak-anak kita menjadi label buruk. Misalnya kita sering tanpa sadar, ini generasi mecin nih, generasi galowers nih, generasi misalnya ya rebahan nih. Oh, stop untuk sampaikan kalimat-kalimat itu. Karena otak mereka, otak generasi sophisticated, generasi canggih. Ya. Kapan kita bilang, kamu nih generasi rebahan aja terus ya, main ya, pegang gadget aja terus ini. Itu mereka tuh sedihnya minta ampun ayah bunda. Dan mereka akan berpikiran, loh saya kan nggak minta dilahirkan tahun-tahun sekarang ini. Ya. Nggak ada orang yang minta lahir di tahun sekian, lahir di tahun. Bahkan orang tua kita zaman dulu pun, misalnya kalau ditanya, minta nggak minta. Mungkin mereka mau mintanya yang generasi baru gitu. Apalagi kalau generasi baru disampaikan bahwa otaknya canggih. Nah, ini stop untuk ngomong kayak gitu ya. Termasuk
kita ikut-ikutan dengan istilah generasi strawberry lah, generasi melempem lah dan sebagainya. Saya kalau ada panitia minta judul generasi strawberry, saya suka tolak. Saya bilang, emang kenapa strawberry? Ya, strawberry itu buah yang Allah ciptakan dengan komposisi sempurna. Dia banyak vitamin C-nya, banyak antioksidan, makanya warnanya merah, cakep. Tapi terus kata orang-orang, tapi lembek Bu Aisyah. Ya justru karena lembeknya itu, dia ya bisa cepat diserap oleh tubuh untuk ya menyerap vitamin C dan antioksidannya. Malah kalau misalnya nih, kalau kita tanam stroberi misalnya, atau kita panen stroberi, dan stroberi masih ada yang keras-keras, itu sengaja diperem dulu untuk dilembekkan. Bahkan kalau di antara sudah yang lembek-lembek, ada yang keras itu dibuang. Ya, karena nggak cocok antara komposisi yang Allah ciptakan dan dia misalnya tidak lembek, itu susah nanti dicerna. Mari gelari atau sebut mereka generasi canggih. Atau ya kalau kita keluarga muslim, generasi robbani, generasi Qur'ani. Karena hati-hati tuh, melabel-label nama, baik ayah bunda, bapak ibu guru, melabel nama dengan nama buruk, itu jadi doa. Dan itulah permulaan menjadi toxic parents. Ya, nah. Nanti neuron ini atau sel otak ini yang 100 miliar itu terjadi koneksi atau sambungan-sambungan di kabel-kabelnya. Jadi pada saat kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, menghidu sesuatu dari hidung, melakukan sesuatu dari tangan dan kaki, ini akan jadi sambungan-sambungan. Sambungan-sambungannya ini akan terjadi proses kimia dan fisika, ya. Jadi akan keluar ada zat namanya neurotransmitter, ya. Zat kimia ini keluar dengan cepat, jadi ada peristiwa listrik di otak kita. Jadi di otak kita ayah bunda terjalin atau jalan mekanisme listrik di otak kita. Ada orang tua yang toxic parents dengan gaya parentingnya hyperparenting itu membuat listrik di otak anak-anak kita loncatannya kacau balau, ya. Atau kalau bahasa awamnya bisa bikin otak koslet, bunda. Ya, bahkan ada istilah populernya pada saat kita menjadi toxic parents, membuat luka anak-anak kita. Listrik yang loncat itu saking cepatnya dia akan merusak kabel-kabel ini, atau ada orang bilang istilahnya hangus, ya. Itu sebuah istilah ekstrim memang, tetapi itulah juga yang terjadi di otak manusia, ya. Nah, dan sistem sambungan otak ini sesungguhnya diharapkan waktu terjadi sambungan itu sambungan yang lebih banyak sambungan baiknya. Saya katakan lebih banyak, karena memang tidak pernah juga selalu sambungan baik. Karena dalam kehidupan kita ada saja, misalnya kita sudah menjadi orang tua, ayah bunda yang bijaksana, tetangga belum lagi kayak gitu ya, marah-marahin anak kita. Atau maaf, budenya, bulenya, tantenya, pamannya gitu kan, ya, atau kakek neneknya misalnya gitu kan. Tapi menurut ilmu neuropsikologi, sebetulnya otak ini punya mekanisme yang luar biasa apabila nanti kita tahu cara menggunakannya. Ya. Dan terkadang banyak orang tua merasa, saya udah belajar parenting Bu Aisyah, tetapi bapak, kakek neneknya nih, ayahnya nih, tante-tantenya belum belajar parenting. Ya. Sebetulnya otak nggak masalah kalau orang lain yang menyebut dirinya, ya, anak yang nakal kah, anak yang nyebelin kah, tetapi jangan orang tuanya, ayah bundanya yang sebut. Terutama ibunya. Kenapa? Karena sistem saraf anak itu sama dengan ibunya. Pada saat ibu yang melabel mereka, ya, anak nakal, anak jahat, pemalu lah, pencuri lah, pembohong lah, maka sambungan di otak akan jauh lebih parah dibanding kalau orang lain yang menyebutkannya. Ya, inilah makanya mengapa di dalam parenting saya sering perhatikan memang lebih banyak ibu
yang hadir karena memang itu penting buat ibu-ibu. Karena otaknya anak tuh lebih pada ke ibunya, bukan kepada ayahnya. Ya. Nah, jadi ini apa yang kita lihat lewat indera, telinga, hidung, mulut yang kita kerjakan, semua memorinya akan tersimpan di otak. Dengan cara tadi membentuk koneksi-koneksi tadi, tersambung-sambung tadi. Ya, nah ini. Nah sekarang, apakah memori-memori ini akan mengganggu perilaku seseorang? Iya, ya. Karena apapun memori yang positif, yang negatif, maka nanti pesannya akan jalan di badan untuk membentuk perangai atau perilaku. Ya. Jadi begini, dari otak ke badan, ya kan tadi memori udah tersimpan di otak nih. Ya. Kok bisa ya dia terbentuk menjadi perilaku atau action atau tingkah laku? Karena memori yang ada di otak ini akan jalan ke sistem saraf, atau orang bilang nervous system, atau sub-sub tulang belakang, dan habis itu nanti juga jalan ke seluruh tubuh. Ya, kenapa? Karena sistem saraf yang sistem saraf tulang belakang dan sistem saraf tepi itu kerjanya kayak kabel listrik. Jadi memori yang ada di otak itu akan jalan juga. Ya, pesannya di listrik badan ini akan membentuk perilaku. Ya, membentuk perilaku. Dan memori-memori masa kecil, ya, ini arahan-arahan masa kecil, baik arahan positif dan yang juga peristiwa yang dialami negatif, itu juga jalan di badan ini. Makanya terkadang ada orang dewasa yang mencoba untuk hidupnya sukses, tapi kok banyak hambatan, karena rupanya ada memori-memori di otak waktu kecilnya yang membuat hambatan. Ya, membuat hambatan, karena dia jalan di sistem saraf. Ya, nah ini memori-memori ini. Nah, kenapa sih kok ada memori senang, memori bahagia, atau memori sedih, memori kecewa, memori marah, dan benci, dan sebagainya? Karena rupanya di otak manusia, di tengahnya, itu ada otak emosi. Ya, ada otak emosi. Yang mana Bu Aisyah? Kita lihat, ini otak emosi. Ini otak ya, otak dibelah sekarang ya. Ini otak besar dibelah. Kita lihat gambarnya, ini ada otak kecil. Nah, ini di tengah ini ada otak emosi nih. Nih di tengah ini. Ya, ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Waktu kecil berarti otak emosinya masih kecil. Oh iya, sesuai tangannya anak-anak itu juga. Kita dewasa otak emosinya ya sesuai dengan kepalan tangan. Coba Bunda, Ayah Bunda kepalkan tangan. Yang kanan atau yang kiri, coba kepalkan tangan. Nah, itu otak sebesar itu otak emosinya. Jadi kalau dibanding waktu kecil, otak emosinya orang tua tuh lebih besar lagi dibanding waktu anak kecil, ya kan? Nah, inilah yang nanti mewarnai makna dari semua peristiwa. Ya, mewarnai. Nah, otak emosi ini yang sekepalan tangan besarnya, ini disebutnya limbic system atau sistem limbik. Ya. Ternyata bukan hanya manusia saja yang punya sistem limbik, hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Jadi mamalia juga bisa sedih, bisa marah, bisa jengkel, bisa kesal gitu ya. Nah, yang membedakan mamalia dengan manusia itu otak ilmunya, otak akalnya. Ya, hewan itu sangat lebih tipis ya dibanding otak manusia. Ya. Nah, kemudian selain otak mamalia bersambung di ya ini sambungannya ini yang nanti ya ketengkuk ini namanya batang otak. Ini juga ada pada reptilia. Jadi sering sebutnya otak reptil. Jadi inti otak manusia adalah otak binatang, otak mamalia dan otak reptilia. Nah ini, dia persis di tengah otak ini. Kalau kita masukkan lagi, persis di tengah otak ini, masuk di situ. Ya, nah artinya apa? Memang manusia punya otak binatang. Itulah Allah ingatkan untuk pandai, untuk kita belajar mengelola otak binatang ini atau mengelola nafsu kita, karena nafsu itu ada di ya otak limbik system ini nih. Agar apa? Agar kita derajat kita tidak turun ya di bawah binatang ini. Ya,
Paham ya? Dibayangin otak mamalia dan otak reptilia. Ya, paham ya? Nah, memori kapan dibentuk? Memori ternyata dibentuknya ya sejak dalam rahim. Ya, sudah terbentuk memori. Dan sewaktu lahir, ya waktu lahir ada namanya bayi. Bayi itu sampai 1 tahun dan selebihnya disebut masa kanak-kanak. Ini juga memori terbentuk. Sampai kapan sih disebut masa kanak-kanak? Sampai sesaat sebelum balik, ya. Sebelum balik, nah ini namanya masa kanak-kanak. Nah, apabila di dalam proses parenting, dalam rahim dan masa anak-anak terjadi luka karena orang tuanya yang hyperparenting atau toxic parents, maka ini ya akan terjadi istilahnya wounded inner child, luka di pengasuhan masa kanak-kanak. Jadi inner child itu, masa inner child itu rekaman dalam rahim dan masa kanak-kanak ya. Ini yang disebut inner child. Karena kalau nanti sudah remaja, dia bukan namanya inner child, tetapi memori masa remaja, ya, inner child. Nah, kalau ada luka disebut wounded inner child. Ya. Nah, setelah balik tentu masanya namanya remaja. Ya. Dan kemudian patokan ya internasional, remaja ini sampai dikategorikan di usia 21 tahun. 21 tahun ke atas namanya masa dewasa. Ya. Dewasa juga nanti ada satu masa dewasa lajang atau dewasa sendiri dan dewasa ya menikah. Ya. Nah, katakanlah ini kita masing-masing di usia sekarang di sini. Jadi ada namanya dewasa menikah. Ini semua di sini proses memori terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa waktu inner child kita ada luka di masa-masa ini, ya itu di masa dalam rahim dan masa kanak-kanak. Tapi misalnya ada di antara kita mengatakan, aduh saya kok rasanya luka itu atau jengkel terhadap orang tua saya, justru saya setelah balik. Nah, itu namanya luka di masa remaja. Seperti itu ya. Jadi kita pahami juga adalah istilah inner child. Jadi inner child memory itu sejak dalam rahim ya, kemudian bayi, kemudian anak-anak ya sesaat sebelum balik ya. Luka pengasuhan inner child atau luka pengasuhan masa lalu ya ini disebutnya wounded inner child. Ya. Nah, masa sih Bu Aisyah di dalam rahim sudah ada luka? Ada. Karena ya otak di dalam rahim atau otak janin ini sudah mulai tersambung-sambung. Membentuk memori. Ya. Jadi seorang ibu 10 bulan ya janin ini di dalam rahim, ini banyak peristiwa juga yang terekam di otaknya anak-anak. Banyak peristiwa. Ya. Ibu sedih, ibu karena mungkin dimarahin suami, atau maaf tinggal di rumah mertua, yang mertuanya jarang taklim. Ya, itu waktu ibu sedih, atau omongan orang-orang sekitar ibu itu akan juga terekam di janinnya anak. Lewat mana? Lewat pendengaran ibu. Ibu ada sistem saraf, nanti masuk akhirnya terekam. Kalau makan minum itu lewat plasenta ini, lewat tali pusat dan masuk ke umbilikus atau pusernya janin. Ya. Di sini juga makanan halalan thayyiban harus sudah diperhatikan. Karena setiap apa yang ibu makan bubur kacang hijau, janinnya masuk sari bubur kacang hijau. Ibu makan daging, sop, sayur dan sebagainya ini juga masuk. Ya. Dan uniknya makanan halalan thayyiban itu membuat bukan hanya janin ini bertumbuh, tetapi juga sambungan otak juga bertumbuh baik gitu. Ya, nah pas kemudian lahir, ya ketika bayi dilahirkan, ya itu 100 miliar, ada sekitar 100 miliar neuron yang terbentuk di otak si bayi ini sudah terbentuk sehingga ukuran otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak dewasa. Ya, paham ya? Nah,
Ada sebuah penelitian oleh ahli neuroscientist namanya Lisa Elliot PhD. Nah, ini dia. Ini ada bukunya nih, keren banget. What's going on in there? Ya, beliau ini seorang ibu. Ya, ceritanya ya di dalam buku ini dia seorang ibu, tapi juga seorang scientist atau neuroscience ya dari Medical School Chicago. Dia worried punya anak, dia khawatir dia salah membimbing, ya, salah mengasuh. Makanya dia ya waktu itu pas punya anak dia sekolah lagi dan mau meneliti, bahkan dia meneliti anaknya sendiri, ya. Jadi ada alat yang dia teliti, nih kayak gini alatnya, ya. Nah ini, jadi Lisa Elliot tadi saya sampaikan seorang ibu dan juga seorang peneliti, dia melakukan penelitian perkembangan otak bayinya sendiri. Sebuah alat khusus dipasang di kepala bayinya, kemudian alat itu dihubungkan dengan kabel-kabel komputer, sehingga dia bisa melihat pertumbuhan sel otak anaknya melalui layar monitor. Ya, Insya Allah, luar biasa. Dan risetnya dia ini banyak membuat inspirasi kita sebagai ya orang tua ya. Baik. Jadi apa yang dia lagi? Ketika bayinya bangun, dia memberikan ASI, air susu ibu. Ketika sang bayi minum ASI, dia melihat gambar-gambar sel otak itu membentuk gambaran yang indah. Jadi gambaran sambungan tuh kayak tadi tuh, bagus tadi, gitu ya. Dan ketika sedang asik menyusui, ya, bayi yang berusia 9 minggu itu tiba-tiba menendang kabel monitor. Dia tendang kabel monitor, jadi ya goyang gitu ya ini alatnya ini. Si Liz Elliot tadi kaget, jadi si ibu kaget dan berteriak no, gitu. Dia berteriak no, kan gitu bang, no, gitu. Kaget dia. Nah, teriakan si ibu membuat bayinya kaget. Dan saat itu juga si ibu melihat gambar sel otak anaknya menggelembung seperti balon, membesar dan pecah. Ya. Kemudian terjadi perubahan warna yang menandai kerusakan sel otak. Nah itu. Makanya kenapa ada istilah ya pada saat kita teriakin seorang bayi, anak, kemudian otaknya koslet. Nah itu memang ini penelitiannya Liz Elliot ini, ya Liz Elliot PhD. Ya Allah, seberapa banyak kita sudah teriak-teriak terhadap bayi, anak kita sejak kecil itu. Apalagi masa TK, apalagi masa SD, habis ya anak-anak itu diteriakin gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat tuntunan Rasulullah terhadap anak-anak itu luar biasa. Ya, Rasulullah SAW itu mencium tangannya anak-anak, ya, mencium tangannya anak-anak, tangannya bayi, tangannya anak-anak mungkin usia balita, ya, anak SD pun ya. Sekarang kalau kita lihat para ulama-ulama besar yang memang mengerti bagaimana Rasulullah berperangai, itu bukan anak yang cium tangan, tapi dia walaupun memang anaknya suka cium tangan, dia gantian cium tangan. Itu bayangkan seperti itu kesantunannya gitu. Ya. Nah, lanjut dari penelitiannya Les Elliot. Jadi Les Elliot ini setelah dia melihat risetnya ini dan kemudian dia juga diundang beberapa televisi untuk menjelaskan apa dia bilang ya, mungkin kesedihan ini hanya saya yang menanggungnya sebagai ibu dan sekaligus sebagai saintis. Saya menyaksikan otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri ibunya, kata Liz Elliot nih. Ya, baru cuma bilang no gitu dong. Itu pun nggak sengaja sebetulnya karena dia kaget. Ya kaget ya, Dr. Lisa Elliot. Ya Allah. Apalagi yang kita sengaja dan punya pikiran, Anis, kalau nggak ditetap, kalau nggak dimarahin, dia nggak nurut Bu Aisyah. Oh, ada juga orang tua yang masih berpendapat kayak gitu. Ya. Dan kebayang otaknya anak udah berapa itu tadi pecah. Dan karena teriakan kita itu makanya jadi nggak nurut sebetulnya. Ya, mungkin dia nurut saat itu saja karena ada takut. Ya,
takut, terus khawatir, cemas gitu. Bukan sungkan atau bukan hormat. Ya, waduh, nauzubillah min zalik. Ini yang hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya. Nah, pas sudah bayi dan sebagainya, apakah juga otak bisa hancur? Iya, bisa. Bahkan lebih cepat lagi kerjanya pada saat sudah dilahirkan atau sudah menjadi bayi dan balita. Oh, itu dia. Ya. Tadi kita sudah belajar otak kita ini, ya, apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita hidup dan kita rasakan di permukaan kulit, pesannya ini akan ditangkap oleh indera, jalan melalui sistem saraf dan kerekam di otak anak. Ya, rekam di otak anak. Dan hal-hal yang positif pun, ini anak harus rekam lewat indera mereka. Itulah mengapa anak butuh panutan teladan, ya, dari orang tua. Itu bukannya kita juga perlu, ya, mengajarkan anak bahwa uswatul hasanah itu adalah Rasulullah SAW. Oh iya, jelas. Tapi kan mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Iya, kita pun juga. Namun kita perlu menceritakan atau membacakan sirah Nabi, para nabi yang lainnya pun, untuk dia dengar, ya, bahkan mungkin dilihat. Makanya kenapa harus ada medianya, yaitu buku kah, video kah, ya, sambil dipeluk, sambil diusap-usap kepalanya agar terekam dengan baik memori tentang suri toladan Rasulullah SAW dan para nabi lainnya dan para juga orang-orang soleh-soleha lainnya. Itu disampaikan. Nah, tentunya orang tua yang dia lihat langsung, ya, tanpa media buku atau video dan sebagainya, itu juga akan melekat di otak anak, bahkan jauh lebih, ya, kuat lekatan karena dia melihat langsung, mendengarkan, menghidup. Dan seluruh permukaan tubuh ini bisa merasakan dekapan ibu, ya, belayan sayang ayah, belayan sayang ibu ini untuk masuk ke rekam di otaknya. Ya, nah ini. Jadi sambungan neuron yang terlanjur tersambung dan memuat memori luka, hati-hati, akan tetap ada bekasnya. Ya. Karena kalau udah seperti ini, mau diapain lagi, ya kan? Nah, untuk membuat memori tersebut dipulihkan dengan cara minta maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Tapi ingat, tetap ada jejasnya. Karena nanti ada hikmah tersendiri terhadap jejas ini, gitu. Ya, katakanlah misalnya saya sewaktu kecil, karena orang tua kami memang waktu itu kan pola parenting bukan milenial kan, pasca kolonial, bayangkan. Orang tua saya juga mungkin waktu kecilnya juga dengan gaya kolonial zaman dulu, mungkin ya namanya juga penjajah yang zaman dulu itu. Ya, saya kecil juga masih dapat itu, dicubit tuh masih, dibentak masih. Saya masih ingat. Tetapi saat ini saya ingat untuk belajar atau pembelajaran agar saya tidak lakukan lagi pada anak-anak yang sudah tidak cocok situasi kondisinya seperti dulu. Ya. Kalau dulu oke lah ya, orang tua zaman dulu memang mungkin dipukulin. Ya. Jangankan anak zaman dulu dipukul jadi benar. Televisi zaman dulu, siapa yang masih umurnya kayak saya ini. Televisi zaman dulu kalau rusak itu dipukul zaman dulu itu. Malah jadi benar. Sekarang mana boleh ada televisi dipukul. Ya. Nah, tentunya itu menandakan otak anak saat ini juga, ya, diminta untuk tidak dilakukan kekerasan karena bahaya banget. Kalau udah terlanjur ya sudah minta maaf dan memaafkan, ya. Mudah-mudahan orang tua zaman sekarang sudah lebih bijaksana, sudah lebih legowo untuk selalu minta maaf gitu. Kalau sempat bikin hilaf, ya. Cara memaafkannya, minta maafnya juga jangan asal-asalan gitu.
Kita perlu tanya sama anak-anak kita, ya tanyakan, ya waktu kamu SD kelas 1, Bunda pernah marah dan Bunda maaf sekali nggak sengaja cubit kamu ingat nggak? Kalau anak bilang, iya aku ingat, aku kesel sama Bunda saat itu, aku marah sama Bunda, aku kecewa dan aku pikir Bunda nggak sayang sama aku. Nah itu berarti dia nginget nih. Otaknya sedang men-searching memori itu. Dapat gitu. Men-search ya. Ya. Nah, pada saat dia sudah ingat, segeralah minta maaf. Bunda minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Nah, supaya apa? Supaya bagian saraf atau neuron yang tadi ada luka ini, ya ini mulai agak sedikit terobati. Dan juga sampaikan setelah minta maaf, kenapa Bunda lakukan itu? Karena saat itu kamu lagi loncat-loncat, adikmu yang bayi kan Bunda lagi mandikan, mau pakaikan baju, jadi Bunda takut kamu loncat-loncat di kasur, kamu jatuh, nimpa adik belum kuat. Nah itu sampaikan agar di sekitar neuron atau memori yang luka ini ada kabar baru lagi untuk memberi makna baru. Memberi penjelasan baru di situ, ya penjelasan baru di otaknya anak, ya paham ya? Jadi sekali lagi kalau kita misalnya punya memori, anak-anak punya memori kesedihan apa, itu kita harus tanya dulu sama mereka, ya adakah yang dia ingat gitu. Ada anak yang merasa enggak, aku nggak ingat apa-apa. Oh gitu ya nak ya. Ya, itu berarti ya neuronnya saat itu tidak terlalu luka gitu. Atau mungkin sudah sangat dalam sekali tersimpannya. Ya. Cuman supaya kita ya bijaksana dan tidak memaksakan anak juga coba ingat-ingat lagi. Coba, masa kamu nggak ingat? Ya nggak usah gitu juga. Kalau anak sudah bilang, enggak, aku biasa aja, aku nggak ingat apa-apa, bisa jadi dia telah memaafkan secara otomatis. Dia memaafkan secara otomatis, jadi nggak usah dikulik-kulik lagi. Ya, coba deh. Waktu itu Bunda tuh teriak dan bahkan nyubit kamu. Coba ingat. Nggak usah gitu. Karena ada anak juga yang nggak usah Bunda ya cerita atau paksa seperti itu, cuman ceritakan kisahnya lagi, itu langsung ingat, berarti itu luka banget. Gitu. Makanya kita minta maaf dan lihat wajah anak kita. Kalau pada saat itu dia juga ikut nangis, biarkan dia nangis, itu lebih baik lagi. Air mata itu membasuh luka soalnya. Nggak usah juga ada orang tua yang nggak usah nangis. Kan Bunda udah minta maaf kan lah, itu bikin luka baru kalau seperti itu. Ya kan? Ya jadi biarin nangis, air mata itu membasuh luka. Bunda juga suatu ketika ya sedih, kesel, marah, air mata keluar, itu untuk membasuh luka supaya kerusakannya nggak menjadi-jadi gitu. Nggak tambah banyak rusaknya. Ya. Nah, bahkan menangis itu Allah ciptakan bukan hanya untuk perasaan luka, sedih dan sebagainya, tapi bersyukur, ya, terharu, gembira untuk bisa mengeluarkan air mata, ya, paham ya? Nah, dan cara minta maafnya juga gitu, Bunda minta maaf ya nak untuk peristiwa itu. Umi minta maaf, Mama minta maaf, Ibu minta maaf, Ayah minta maaf, Papa minta. Jadi kita sebut diri kita dulu. Selama ini mungkin Bunda merasa sudah minta maaf, tapi kalimatnya secara diksi agak berbeda. Apa? Maafin Bunda ya nak, maafin Ayah ya nak, maafin Umi ya nak. Jadi kita maksa itu, kalau kalimatnya begitu tuh maksa. Maafin Bunda, jadi kita nyuruh dia. Harusnya kita yang minta maaf karena kita yang objeknya nih kan. Ya, kita subjeknya dan anak objeknya. Jadi Bunda minta maaf ya nak, gitu. Ya. Apa nanti dia nggak besar kepala? Oh tidak. Dia belajar bahwa ibuku saja, ayahku saja, orang tuaku ini, dia khilaf, dia minta maaf. Dan anak akan belajar, dia ada tambahan lagi sistem saraf di otaknya bahwa dia akan belajar bahwa one day saya yang keliru, saya minta maaf.
Nah, seperti itu. Ya. Dan hari itu misalnya anak itu langsung tidak memeluk kita, nggak usah juga kecewa, Bunda. Biarkan dia berproses, karena mungkin kerusakannya itu dahsyat banget. Dia berproses, dia nangis dulu, bahkan dia ada anak yang dia sebut lagi ulang-ulang. Ya, dia merasa bahwa aku waktu itu merasa Bunda ya menyepelekan aku dibedakan dengan kakakku, dengan adekku. Biarin dia ngomong. Karena dengan dia ngomong pada saat itu tuh, mumpung kita sudah zoom di memorinya ini, terlepas. Ya, terjadi pemulihan di situ. Tapi ingat, jejasnya masih ingat. Agar apa? Agar one day, ya, peristiwa yang kejadian itu tidak terulang lagi untuk dia ke anaknya. Karena kapan kita tidak terjadi proses minta maaf dan memaafkan ini, maka ya bisa berulang lagi. Si anak kita nanti begitu kan cucu kita, cucu begitu kan cicit kita, dan sebagainya. Jadi harus diputuskan. Ya, diputuskan. Nah, kita yang sudah dewasa seperti ini, misalnya mengingat juga ada memori kecil kita yang membentuk wounded memory, maka kita maafkan pengalaman kita. Ya. Kalau ini kan meminta maaf dan minta maaf ini kan posisi kita kepada anak gitu ya. Tapi kan ada orang tua misalnya ibu saya pernah cubit saya, itu kan ada memori saya. Dan kemudian belum sempat ibuku minta maaf, misalnya dia sudah meninggal, sayalah yang minta maaf dan memaafkan. Atau istilahnya memaafkan pengalaman masa kanak-kanak. Kita yang memaafkan. Karena memang di otak kita ini ada memori banyak sekali, terutama inner child memory. Ya kan? Jadi kita maafkan. Terus setiap ingat peristiwanya, misalnya soal saya waktu jadi ibu nih, sudah jadi ibu. Ingat peristiwanya saya pernah dicubit, misalnya gara-gara terlambat lagi masak, tiba-tiba ingat. Terapinya yaitu dengan memaafkan, dengan kalimat astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita lakukan self-talk, dan tentunya self-talknya umat Islam ini jelas kita bicara pada Allah, ya Allah, saya maafkan ibuku, ya Allah. Saya maafkan ibuku di peristiwa waktu aku terlambat pulang sekolah, ya, aku dicubitnya, aku maafkan ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Bahkan kalimatnya disambung lagi, aku maafkan ya Allah dan ampuni ibuku ya Allah. Nah, itu kalau kita ya melakukan terapi pengalaman masa kanak-kanak. Karena kalau lagi melakukan ini kan, kita sudah dewasa nih kan, sudah dewasa kan. Terus kita lagi sedang nggak nginget masa kecil, lagi masaknya, lagi nyetrika, atau lagi ngeliatin anak, tiba-tiba muncul memori itu, berarti memori yang muncul itu, lukanya atau ikatan dari neuronnya itu kuat sekali. Maka dia lagi minta help, tolong dibuka. Ya, jadi kita ya langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya. Kemudian supaya lebih memakna baru kalimatnya itu, ya Allah, saya maafkan ibuku, ya Allah, karena dia mencubitku dikala waktu itu aku terlambat pulang. Bahkan kita bisa ngomong di situ ya dengan Allah. Padahal sebetulnya waktu terlambat pulang itu bukan aku main-main, karena aku takut pulang sendiri, maka tunggu kakak kelas yang lebih siang. Cerita lah gitu. Ya, dan ampuni dia ya Allah. Itu nanti di otak terjadi proses luar biasa, memori lama yang bikin luka tadi dipulihkan, dan sambungan-sambungan ikatannya dikendorkan. Tapi nggak bisa dilepas, hanya bisa dikendorkan. Nah, itulah teknik sebetulnya memaafkan pengalaman masa kanak-kanak. Kalau tidak, itulah kita akan menjadi toxic parent nanti. Ya, toxic parent. Ya, karena mungkin bukan hari itu juga dicubit, pernah juga sebelumnya, pernah sesudahnya dan sebagainya. Tapi kalau tidak kita bersihkan atau kita terapi wounded inner child ayah bunda masing-masing, maka pola itu akan berulang lagi pada anak-anak. Ya, nah. Sekarang, selain itu tentu ada bagian otak paling depan ini, namanya prefrontal cortex. Inilah tempatnya akal. Ini tempatnya akal. Ya. Jadi di sini nanti ini ada tempat paling depan
dari otak di belakang dahi ini akan terjadi sambungan otak juga apabila kita mengisi otak kita dengan hal-hal kebaikan. Itulah makanya kita diminta untuk isi akal kita dengan apa? Mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Di sini. Agar nanti neuron terkoneksi di bagian prefrontal ini membentuk memori prinsip-prinsip pegangan hidup. Gitu. Harus diisi memang. Isi. Ya. Bu Aisyah, yang memori lama yang tadi Bu Aisyah ceritakan karena wounded inner child apa segala macam itu letaknya di mana? Di sini. Yang warna merah ini kita sering sebutnya amigdala. Ya, amigdala. Nah, ini bagian dari emosi juga. Ya, limbik sistem tadi yang sekepalan tangan, bagian dari situ. Ya. Nah, kemudian ada batang otak juga di sini. Batang otak ini tadi yang disebut otak reptil tadi. Batang otak ini kerjanya ya biasanya Allah ciptakan untuk melindungi tubuh manusia dari hal-hal keburukan atau hal-hal yang bahaya. Ya, makanya batang otak itu kerjanya cuma 2, fight or flight mechanism. Mekanisme pertahanan diri, serang atau kabur gitu ya. Nah, ini di sini. Dan batang otak ini sering juga kalau kita dalam kondisi keseharian sering tegang juga. Makanya batang otak yang tegang itu ciri-cirinya ngeyel dan ngambek atau ngeyel atau ngambek. Nah, itu tuh batang otak. Maka supaya batang otak ini cepat rileks tadi, itu tadi kita perbanyak istighfar, tarik nafas, dan harus diisi nih di otak kita nih. Ya, isinya apa ya? Tentang apa yang Allah mau. Allah mau kita menjadi orang tua yang lembut, ya, jauhi keras dan kasar. Itu Allah maunya seperti itu. Ya, Allah maunya seperti itu. Misalnya nih ya kita lihat apa yang Allah mau. Misalnya Allah mau kalau bermusyawarah terhadap anak, bermusyawarah terhadap pasangan, itu pakai yang Allah ajarkan. Contoh ini ya, ayat Quran Ali Imran 159. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Jadi nih, lihat. Sini Allah maunya apa? Sikap lembut. Keras dan kasar jauh dah. Ya, dari sekitar kita. Ini bahaya nih. Pada saat jauh, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat arahan yang salah. Wah, itulah nanti jadi penyimpangan dari. Ya. Kemudian apalagi yang Allah minta? Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya. Makanya pada saat kita mau musyawarah pada anak atau pada pasangan atau pada siapa saja, ini ada langkah-langkahnya. Minta sama Allah, minta rahmat Allah agar lembut, dan minta untuk dijauhkan berlaku keras dan kasar. Bukan tegas ya, kalau tegas itu ya dia istiqomah dan lembut, tapi keras dan kasar nih bahaya. Kemudian maafkan, makanya ya Allah saya maafkan anakku dan ampuni dia. Barulah ya nanti ada cara wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Ajak musyawarah, ajak ngobrol. Nah, kalau ajak musyawarah, ajak ngobrol dengan sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya, maka percaya deh, nanti musyawarah atau ngobrol kita sama anak itu penuh tuntunan Allah. Kemudian Allah ajarkan lagi, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Jadi pada saat musyawarah ada keputusan yang membuat anak tenang, kita juga senang, anak tenang, kita tenang. Sebenarnya tawakal, bunda tak boleh ragu di sini. Negosiasi misalnya tentang negosiasi main. Anak kalau boleh nih, apalagi anak laki, main seumur hidup kalau boleh. Karena memang otak laki-laki otak bermain. Ya.
Tapi Bunda lakukan negosiasi untuk mainnya sekian jam aja nak, baru kita istirahat dulu, mandi dulu gitu kan. Ya, itu kalau sudah terjadi kesepakatan begitu, Bunda harus tawakal, ayah harus tawakal. Nggak boleh lagi punya pikiran, nanti dia bohong nih, nanti dia cuma lip service aja. Jangan-jangan dia, itu berarti nggak tawakal. Ya, kenapa kita diminta tawakal? Ini ada langsung Allah sampaikan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah menciptakan orang yang bertawakal. Ini nih. Jadi Bun, ya ini harus masuk di akal kita tadi nih. Ya, ilmu-ilmu atau apa yang Allah mau. Jadi harus masuk di otak kita. Makanya kita kenapa harus belajar terus, taklim terus. Harus masuk ini. Bahkan orang yang sudah taklim aja kadang-kadang lupa ilmunya di sini. Kenapa? Emosi lagi tegang, batang otak sedang tegang. Emosi yang sedang turun level emosinya, marah, kesel, jengkel, dan batang otak sedang tegang, maunya ngambek aja atau maunya ya ngeyel aja, itu untuk sementara ilmu di otak akal terblokir. Ya. Sama anak juga begitu, udah diajarin sama Bunda, udah dinasehatin, tapi kalau lagi kesel, lagi marah, jengkel itu lupa. Makanya biarkan dia rileks dulu. Nangis dulu, dipeluk dulu, keluar air mata dulu. Kadang kita juga begitu. Ya, paham ya, Bud? Nah, jadi seperti ini. Sehingga inilah insya Allah di otak kita, karena kita taklim, ya kita tahu bahwa oh kayak gini toh caranya yang Allah mau supaya aman. Makanya Bunda pada saat ingin ya negosiasi musyawarah sama anak, nah itu tadi sebelum ajak ngomong itu harus apa, berdoa dulu, ya Allah saya mohon lembut pada anakku Fulan bin Fulan, sebut nama lengkapnya termasuk nama ayahnya ya, doa lagi, ya Allah jauhkan sikap keras dan kasar ya. Mungkin Bunda merasa kemarin udah saya nasihatin, tapi kok dia berulang lagi. Maka Bunda katakan, ya Allah saya maafkan anakku, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, ya, dan ampuni dia. Itu yang harus dilakukan ini. Ini caranya akan membuat kita menjadi orang tua bijak, bukan menjadi orang tua yang toksik. Selalu, karena Allah akan bimbing. Tadi kan Ali Imran 159 ya, dan lanjutan di Ali Imran 160 Allah sampaikan jika Allah menolong kamu, kan tadi kita minta pertolongan pada Allah ya, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Jadi kalau misalnya banyak orang mengatakan kenapa sih sedikit-sedikit doa gitu, makanya nggak ada cara lain. Memang itu tuntunannya. Allah minta kita begitu. Karena ini dia, ini Allah ya, mengingatkan kita, siapa emang yang menolong kamu, siapa kalau bukan Allah kan gitu. Ya kan? Iya, di sinilah lagi, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan kalau kita mau jadi orang mukmin itu ya tadi cirinya tawakal. Ya serahkan lagi pada Allah. Surat Ali Imran 160 nih sambungannya tadi. Ya. Jadi ini tips agar kita menjadi orang tua yang bukan menjadi orang tua yang toxic parents ya. Jadi Allah sudah ajarkan itu. Dan kemudian isi lagi, perkaya lagi di otak kita dengan apa tadi? Ya sudah disampaikan dalam tilawah ya, itu tadi ya surat Luqman. Nah, ini khususnya untuk surat Luqman ini sebetulnya pesan nih buat ayah nih. Karena ayah penanggung jawab visi pendidikan nih. Ya, makanya Allah ya di dalam Al-Qur'an terdokumentasi kisah tentang seorang ayah yang namanya Luqman, dan itu dianggap ya oleh Allah ini luar biasa nih ayah bijaksana. Makanya selain memang seorang ayah menjemput nafkah untuk anak istrinya, untuk pendidikan ya, untuk belajar dan sebagainya, maka ayah juga yang punya peran apa, yang untuk memberikan nasihat pada anak agar tidak mempersekutukan Allah Ta'ala, sayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Ini harusnya ayah-ayah nih yang memberi nasihat ini. Bagaimanapun caranya ayah, mau pakai bahasa apa, tapi ya guidance-nya adalah surat Luqman ini. Ya, ayah juga yang harus jelaskan pada anak, sekecil apapun perbuatan manusia, nah Allah datangkan balasan.
Anak ngerti nggak? Insya Allah mengerti, karena memang settingan di otak itu udah dibikin sedemikian rupa gitu. Apalagi nanti di kolbu, ya. Kemudian jangan berlaku sombong nak, yang sombong itu setan, misalnya gitu ya. Kita kasih seorang ayah memberitahu sikapnya harus tawadu nak, ya, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah. Ini semua harusnya ayah yang memberitahu secara prinsip-prinsip ini. Ya. Ibu bagaimana? Ibu ya adalah pelaksana harian. Ayah sudah sampaikan prinsip-prinsip tadi, guidance visi pendidikan pada anak. Ibu pelaksana hariannya, ibu nanti yang jelaskan, yang dimaksud ya tidak mempersekutukan Allah apa saja. Makanya perlu media buku kah, media video kah yang isinya adalah mengajarkan akhlak dan sebagainya. Tadi ayah secara prinsip sudah ajarkan untuk dirikan sholat. Ibulah yang menjelaskan lagi sebagai pelaksana harian. Kalau sholat, nah anak perempuan begini, begini, begini. Ya, caranya begini, begini. Tadi ayah sudah sampaikan berbakti pada orang tua. Ibulah yang nanti jelaskan maunya gimana. Ibu maunya gimana yang disebut berbakti pada orang tua. Ibu maunya bagaimana? Anak cium tangan kah pas datang atau pas mau berangkat dia izin kah? Ya, dia cium pipi. Ibu semua yang nanti menjelaskan karena ibu pelaksana harian. Ya, pelaksana harian. Bahkan ibu ya, kenapa sih ibu pelaksana harian? Karena secara jumlah verbal itu ibu yang lebih banyak ngomongnya dibanding ayah. Ya, ini saya sering banget ini di media sosial saya cerita tentang otak pria wanita ya, karena ada penelitian di Institut King's College London dikatakan lokasi pengendalian bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ini otak laki-laki, kan tadi otak terbagi dua ya, kanan kiri. Ini otak perempuan, kanan kiri. Ini otak bicara laki-laki itu cuma di otak kiri, perempuan otak bicaranya kiri dan kanan. Makanya ini perempuan lebih banyak bicara kan? Lebih banyak bicara, bisa bicara lebih banyak, bisa bekerja sambil terus bicara. Itulah perempuan. Makanya ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya. Verbalnya saja bisa 6.000 sampai 8.000. Bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Inilah mengapa ibu pelaksana harian. Ya. Kalau ayah tuh cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Karena verbalnya cuma sampai 4.000. Ya, 4.000. Tadi ibu bisa 6.000 sampai 8.000. Vokalnya ayah saja, ya nih bunyi vokalnya seorang ayah itu cuma sampai 2.000 ya. Vokalnya ibu bisa sampai 3.000. Gitu. Gerakan tubuhnya ayah cuma sampai ya berapa nih 3.000. Ya. Gerakan tubuhnya ibu bisa 10.000 tuh, tangannya ibu kalau ngomong udah kanan kiri belakang. Makanya ayah ya dalam nanti perannya sebagai pendidikan pada anak, pembimbingan dan sebagainya memberikan prinsip-prinsip visinya, ya. Ibu yang menjelaskannya karena ibu itu lebih banyak, ya. Mungkin kalau ayah bunda sering dengarkan Bu Isa ngomong bahwa laki-laki 7.000 kata per hari, ya ini tadi, ya perempuan 20.000 kata per hari. Nah, ini tadi perempuan diminta untuk bisa ya menjelaskan. Maka ibu-ibu lah yang mencarikan dan memilih sekolah. Misalnya para bunda kan yang ngecek ya di sekolah Rahmania bagaimana, full day schoolnya gimana. Itu ibu tuh yang pasti akan senang cari informasinya, dan yang memberi informasi juga pasti ibu-ibu lebih senang. Kalau bapak-bapak kan cuma bilang iya sekolahnya bagus gitu doang, tapi kalau ibunya nanti yang ibu-ibu yang menjelaskan bagusnya kenapa, apa yang disebut bagus, apa yang disebut asik gitu, ya kan? Nah ini jadinya ibu ya punya peran pelaksana harian ya, karena memang untuk sekolah ini kita harus memilih sekarang, karena memang Rasulullah SAW juga yang mengajarkan kita untuk memilihkan teman dan lingkungan yang baik ya. Ya ada hadis riwayat Abu Dawud nomor 4833 dihasankan oleh Al-Albani. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya, lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu hendaklah kalian perhatikan siapakah yang kalian jadikan sebagai teman dekatnya. Ya. Nah, ini. Jadi pembagian tugasnya seperti itu ya, Bun, ya.
Dan satu lagi sebelum kita buka untuk tanya jawab ya, saya tadi bicara tentang akal, sekarang saya bicara lagi tentang kolbu atau jantung ya. Jadi ini jantung manusia. Ini rupanya di tahun 91 juga penelitian Dr. J. Andre Armour itu menemukan bahwa di serambi kanan jantung seluruh manusia itu ada neuronnya atau sel otaknya. Kalau di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung 40.000 neuron. Dan ini ternyata kalau kita juga mempelajari sesuatu, melihat sesuatu, atau mengalami peristiwa sesuatu, neuron yang di jantung ini juga tersambung-sambung, ya, tersambung dan membentuk memori. Memang tidak semua peristiwa jantung tersambung, ya. Tapi otak pastinya tersambung, makanya 100 miliar. Ada peristiwa-peristiwa yang ada istilahnya sampai ya meresap di dada gitu ya, meresap di kolbu, atau kalau pakai bahasa awamnya meresap di hati. Padahal sebenarnya bukan hati, di jantung sebetulnya. Ya, itu berarti neuron yang di jantung ini juga terjadi sambungan sehingga ada memorinya. Ya. Selama ini kita taunya jantung memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi ada fungsi lain. Makanya di sinilah disebut the power of kolbu, ya, fungsi dari jantung yang sebagai kolbu itu tadi, ya, sambungan dari 40.000 neuron. Penelitiannya baru loh tahun 91 ya. Namun sebelumnya ulama kita, salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali, itu sejak 1110 Masehi, sudah lebih dulu dari Andre Armour, sudah bilang bahwa di jantung manusia ini ada titik kolbu. Karena 40.000 neuron ini, ayah bunda, itu bentuknya cuma kayak titik doang. Karena ini kecil-kecil. Ya. Walaupun dulu belum ada MRI, belum ada CT scan untuk jantung. Dan Imam Ghazali bilang itu di kolbu atau di jantung itu, ya, ada suara Tuhan. Ini barulah di tahun 1998 di Institute of Harvard ini menemukan bahwa memang di jantungnya manusia itu ada suara Tuhan. Ya. Institute of Harvard ini kerjasama Inggris dengan Arab Saudi. Banyak ulama yang ikut di sini karena untuk mengawal tentang riset kolbu. Ya. Bahkan ulama-ulama mengatakan kalau gitu suara Tuhan itu kan, ya, apa yang Allah mau ada di dalam Al-Quran kan. Berarti di jantung manusia sudah ada Al-Quran masing-masing, tetapi mungkin sambungannya masih tipis. Nah itu hasil dari riset itu. Sambungannya masih tipis. Itulah mengapa kita perlu mengaji dan mengkaji agar selain terisi otak akal, sambungan yang ada di jantung ini juga menjadi tebal, sambungan Al-Quran yang ada di jantung manusia. Itulah tadi mengapa kita perlu memilihkan sekolah anak yang sejak kecilnya itu memang yang diajarkan adalah apa yang Allah mau. Agar akal anak kita terisi tuntunan ini, tuntunan apa yang Allah mau, dan Al-Quran yang sudah ada di jantung yang masih tipis sambungannya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Ya, Allahu Akbar. Maka buat ayah bunda yang sudah menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, baik Islam sekolah Islam terpadu atau memang khusus dan sebagainya, terutama juga teman-teman yang orang ayah bunda yang sudah masukkan di sekolah Rahmaniyah, ya, full day school, bersyukurlah. Karena zaman kami kecil dulu, saya waktu kecil itu sekolah Islam masih sangat sedikit, ya, masih sangat, ya, Al-Azhar aja baru 1 waktu itu, dan saya bersyukur sekali ayah saya masukkan saya di SMP SMA Al-Azhar. Kepengennya sih dari TK, cuman waktu itu ayah saya belum dengar kalau ada sekolah Islam yang dari TK di situ ya. Karena saya merasakan manfaatnya dengan bersekolah Islam di otak kami, di akal kami itu ya sedikit-sedikit ada guidance yang Allah mau. Kemudian kolbu rasanya juga setiap apa yang diarahkan di sekolah Islam itu nyala kolbu kita. Itu nanti mungkin membedakan anak-anak yang belajar Al-Quran dengan yang tidak belajar Al-Quran ya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan guidance kita untuk kita masih bisa ada waktu diskusi ya. Baik Bu Ferry, Bu Rita, Bu Rati, terima kasih banyak Ayah Bunda semuanya, dan saya kembalikan ke moderator kita, Ibu Apoteker Rati Firusya S. Farmasi. Tafadhali. Baik, ya, terima kasih Dr. Aisyah Dahlan. Untuk kali ini kita akan langsung membuka pertanyaan Baik. dari tiga orang OTM ya. Yang pertama dari Bunda Neneng yang merupakan OTM dari Rahmania juga. Ini di sini beliau menanyakan ketika orang tua dan anak sudah terlanjur tidak cocok, saling egois, apa yang harus dilakukan ketika orang tua mulai belajar untuk mengubah perilaku sedangkan anak tetap keras dan tidak mau mendengarkan? Apa yang harus dilakukan selain ke psikiater? Tidak langsung ke psikiater. Justru psikiater itu ya paling belakang itu. Karena diharapkan orang tua lah yang memulihkan. Ya, orang tua yang memulihkan. Nah, pakai tadi Ali Imran 159. Ali Imran 159 ini luar biasa, ini tips atau ini parenting yang Allah arahkan kepada manusia untuk kita ya menjadi orang tua yang apa yang seperti Allah mau gitu. Jadi kalau misalnya gini, ya, orang tua masih merasa saya udah baik sama anak, yang kayak apa baiknya gitu. Nah, di Ali Imran 159 tadi itu dikasih detailnya. Ya. Kita diminta begini nih. Kan fabima rahmati minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Nah, ingat, orang tua sama anaknya ya, atau anak kandungnya itu untuk bersikap lembut tuh lebih sulit dibanding si orang tua ini berlembut-lembut pada ponakannya, pada anak tetangga, pada anak orang lain. Ya, coba deh rasakan deh, ayah bunda ya. Saya juga merasakan nih, kalau misalnya sama anak tetangga aja ya, kita lebih gampang lembutnya loh, lebih gampang senyumnya dibanding pada anak sendiri. Coba rasakan. Itulah makanya Allah sampaikan fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi rahmat Allah itu yang turun sampai kita bisa sikap lembut. Itulah kita minta, ya Allah saya mohon rahmatmu ya Allah untuk saya bersikap lembut terhadap anakku. Jadi terus itu yang diminta. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya, sekiranya engkau berlaku keras, berhati kasar, mereka akan menjauh darimu. Kalau masih ada anak menjauh dari kita, maka kita perkuat lagi doa, ya Allah, mohon ya Allah, jauhkan saya keras, jauhkan saya hati yang kasar. Ya, kolbu yang kasar. Jadi kita minta terus. Bu Aisyah, saya sudah minta lembut, saya sudah doa juga untuk dilindungi dari keras dan kasar. Tapi tuh anak masih songong, masih keseras, masih... Ibu sambungannya tadi. Maka maafkanlah mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka itu, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah. Sebut nama anaknya yang ibu anggap dia lebih masih keras. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Dan katakan, mohonkan ampun baginya ya Allah. Itu yang harus dilakukan, ulang-ulang. Nanti modul ini kalau saya berikan pada ayah bunda, ya, atau buka langsung Al-Quran di Ali Imran 159, itu dihafal. Ya. Saya sampai detik ini, seandainya saya misalnya bicara sama sesuatu sama anak-anak, kemudian anak-anak tidak melakukan dengan cepat, bukan berarti dia membangkang. Ya, bisa jadi dia nggak dengar, karena anak laki-laki kadang-kadang kalau dia sudah fokus di suatu pekerjaan depannya, di atas 10 menit otak laki-laki pendengarannya menurun. Bukan cuma anak laki-laki, bapaknya juga begitu kan gitu. Makanya bukan berarti membangkang, maka hindari melabel bahwa dia masih membangkang, dia masih keras, bukan. Kalaupun makanya supaya kita tidak melabel, kita bilang ya Allah, saya maafkan anakku. Sebut namanya Fulan bin Fulan, ampuni dia. Oh, udah gitu aja, dan ingat tawakal karena setelah
orang tua memohon pada Allah sedemikian rupa seperti itu, Allah perintahkan para malaikat untuk melembutkan pikiran, melembutkan kolbunya itu anak. Ya, jadi ingat ya, Ali Imran 159 pakai. Ya, jangan langsung dibawa ke psikiater. Kalau psikiaternya dia guidance-nya bukan guidance Al-Quran, habis selesai nanti itu, tambah kacau balau, tambah bingung nanti orang tua. Ya, bawa psikiater itu terakhir itu juga sebuah sunnatullah. Kalau misalnya anak depresi, dia bentur-benturin kepala di tembok, atau tiba-tiba dia ya lari dari rumah tiba-tiba ke jalan raya, itu barulah. Ya, karena Allah minta juga kita ikhtiar, karena Allah sudah memberikan ilmu kepada psikiater atau memberikan ya ilmu kepada apoteker nih Bu Rati ya, untuk menemukan ya zat-zat kimia yang cepat kerjanya untuk antidepresan, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Ali Imran 159 itu harus dikuasai kalau mau kita menjadi orang tua yang Allah selalu bantu ya, insya Allah. Baik. Saya kembalikan lagi ke Bu Rati, mangga. Pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Lis, Mama Raka 8 Nafis. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara asik untuk menenangkan emosi anak remaja yang meledak-ledak, gitu ya. Dan bagaimana cara santai untuk melerai pertikaian adik kakak yang satu sama lain ini, satunya ini adalah remaja, yang satunya lagi masih anak-anak gitu. Iya. Remaja ini ada ilmu tersendiri ya, ada ilmu tersendiri. Nanti kalau misalnya kapan waktu kita belajar detil ilmu remaja itu ada sesinya tersendiri ya. Tapi sekali lagi bahwa cara asik itu adalah cara yang satu, kita paham remaja ini adalah proses di mana ya, kalau zaman saya dulu itu ada istilah akil balik. Ya, saya ingat mungkin juga siapa Bunda Ferry barangkali ya, Ibu Ferry mungkin usianya sama nggak sama saya Bu? Misalnya saya ingat banget dulu waktu saya balik itu umur 15 tahun. 15 tahun itu SMP ya. Waktu balik 15 tahun. Itu artinya akal saya saat itu sebelum Bali sampai usia 15 tahun ini mulai terisi arahan-arahan selama 15 tahun. Makanya disebut akil balik. Akilnya mulai terisi, baru dia balik gitu. Nah, sekarang karena era makanan minuman yang sudah lebih kompleks, lebih banyak dan gampang ya. Istilahnya sekarang namanya bukan akil balik ya Bunda, balik akil. Kenapa? Karena balik duluan. Umur 10 tahun sudah balik kan anak-anak kan? Ya. Jadi baliknya duluan sementara akalnya belum terisi banyak. Balik akil. Itu yang harus disadari dulu. Karena banyak orang tua menganggap harusnya kalau udah balik udah jago dong, udah pinter dong, udah dewasa dong. Belum. Memang secara organ reproduksi dia sudah balik, sudah organ reproduksinya yang laki-laki sudah menghasilkan sperma, yang perempuan indung telurnya sudah matang. Itu malah dia sudah siap untuk ya bereproduksi, organ reproduksinya. Tapi akalnya yang di depan di belakang dahi ini, ya, prefrontal cortex ini belum banyak diisi. Karena bayangin 10 tahun loh. Ya kan, kalau saya 15 tahun kan lumayan, 15 tahun ini ada isinya lah, lumayan 15 tahun kan isinya gitu kan. Nah, kalau kita sudah sadar, maka Bunda kalau ngadapin anak remaja tenang-tenang aja. Dia baru remaja, baru baliknya saja, baru reproduksinya saja, akalnya emang belum ada, jadi dia masih butuh bimbingan kita. Nah, tinggal difahami bahwa siapa yang punya anak perempuan, ya. Dikala kita sedang mau menstruasi, itu hormon perempuan sedang tidak stabil. Dan dikala tidak stabil, perasaan gembira dan tenang pada perempuan itu berkurang. Sehingga saya selalu ingatkan pada diri saya, karena saya juga punya anak perempuan, walaupun cuma satu yang bungsu nih, yang ya, dan mungkin Bunda juga ada yang punya anak perempuan.
Ya, ingat baik-baik, pantang menegur, menasehati atau ya menegur ekstrim atau bicara hal-hal yang berat dikala anak perempuan sedang 2 hari mau mens dan juga mens hari pertama sampai hari kelima. Otak batang otaknya, otak reptilnya tegang, maka dia akan ngeyel dan ngambek. Tuh. Ya. Jadi ibu harus punya jadwal tuh, anak-anak mensnya kapan. Jadi ibu tahu nih, atau ibu perhatikan aja wajahnya kalau ada jerawat besar yang tiba-tiba besar dan biasanya nggak berjerawat di daerah situ, kayaknya mau mens nih. Misalnya bunda mau negur sesuatu atau ingin bicara yang berat, tunda dulu. Sampai kapan selesai juga mens? Ya apalagi juga lagi PMS, Bu. Iya, apalagi. Kita saja yang katakanlah sudah usia misalnya. Saya nih kalau sekarang udah menopause ya, waktu usia 40 tahun saja, 45 tahun, waktu mens aja, pengen cubit suami rasanya. Ya kan? Padahal selama 45 tahun itu kan akal kita ajak untuk taklim, ngaji, mengkaji. Tapi mau mens, itu pengen pukul orang kalau salah ngomong orang itu, padahal udah gede. Apalagi anak kita yang masih belum lagi melewati usia 20 tahun gitu. Makanya memang di usia SMP itu paling rawan-rawannya ya Bunda ya. Jadi kalau saya punya istilah gini, punya anak perempuan SMP itu belum lagi cantik-cantik banget. Ya, yang cowok belum lagi ganteng-ganteng banget. Masih baru pegeng semuanya itu, yang banyak jerawatnya, yang kurus memanjang, belum lagi agak lebar badannya masih cungkring, masih kita aja emaknya ngelihat sebel. Ya, kita aja ibunya ngelihat sebel, apalagi gurunya ya. Bayangin Mbak, ibu guru mungkin sekelas berapa orang tuh, anak-anak umur segitu. Ada berapa kalau di Rahmania? Ya 25, 30, bayangin satu guru ngadepin 30 anak begeng kayak gitu. Astagfirullah. Maka bawa rileks saja, Cara bawa rileks itu tadi ingat bahwa mereka perlu bimbingan. Memang dia sudah balik tapi belum akil. Itu aja dibawa. Sehingga kalau ibu mau rileks, ya setiap mau ada apa-apa menghadapi anak remaja, ibu duduk di kursi atau depro di lantai. Itu cara yang Rasulullah ajarkan pada kita. Apabila kita sedang kesal berdiri, marah, jengkel, segera duduk dulu. Karena kalau nggak duduk, ibu lupa Ali Imran 159. Ibu lupa nanti ilmu-ilmu parenting. Pokoknya duduk, tarik nafas panjang, istighfar dulu. Terus pasang senyum langsung. Itu cara asik, karena pertanyaannya cara asik. Ya. Sampai sekarang saya terus lakukan seperti itu, karena anak saya juga memang ada 2 yang sudah dianggap, ya sudah 4 yang dewasa ya, karena sudah di atas 20 tahun ya. Ya, tapi waktu mereka remaja, Allahu Akbar, 4 laki 1 perempuan. Nah, 1 lagi yang punya anak perempuan, please, supaya kita bisa ambil kolbunya atau istilahnya ambil hatinya. Kalau anak perempuan lagi ngomong, lagi cerita, lagi apapun dia lagi ngomong sama kita, tolong lihat wajahnya. Ya Bu, anak perempuan gak suka dia ngomong terus ibu sambil pegang HP begini. Dia gak suka tuh. Dia benci banget sama orang tua yang pas saat dia ngomong, ibunya masih pegang HP atau tidak lihat mukanya. Ya. Nanti kalau kita nggak dengar, kita tanya lagi, kenapa nak? Apa dia bilang? Udah lewat. Gitu kan? Iya. Saya sampai sekarang kalau anak perempuan saya lagi ngomong nih Bu, saya simpen HP saya liatin wajahnya. Pokoknya saya senyum, kadang-kadang saya nggak ngerti juga dia ngomong apa sampai nganggu-nganggu aja Bu. Itu ngambil hatinya anak perempuan. Terus kapan ibu misalnya mau negur atau mau memberikan masukan, terutama misalnya tentang baju, tentang pergaulan antar sesama temannya atau terutama yang berlainan jenis, itu paling aman pada saat masa subur. Kapan sih masa subur Bu Aisyah? Hari ke-10 setelah hari mens pertama. Jadi kalau misalnya anak perempuan mens, minta dia lapor sama ibu. Bunda, aku mens. Ibu langsung tanya, hari keberapa nak?
Ini hari pertama, oke, tenang aja, relax aja, ini pembalutnya, udah. Habis itu ibu ya, bikin ya, ibu coret-coret tuh di kalender. Hari pertama hari ini, berarti kalau aku mau ajak ngomong serius, ya tunggu 9 hari lagi setelah hari ini. Itu aman. Kalau enggak, Bunda maksain ngomong pada saat dia 2 hari mau mens dan lagi mens hari pertama sampai hari kelima, silakan menikmati wajah jutek dan julidnya anak kita itu. Ya, paham ya? Nah, disitulah jadikan patokan-patokan ini sebagai aplikasinya ya. Karena berantemnya anak perempuan dengan ibunya di saat remaja itu karena kita saking takutnya karena dia sudah remaja kepengen nasehatin terus. Nah, pada waktu yang salah itulah kita keliru nasehatinnya ya. Nah, seperti itu. Kalau anak laki gampang. Siapa yang punya anak laki? Laki gampang. Dia nggak ada mens, ya. Tapi anak laki pantang menegur anak laki, nasehatin anak laki di depan orang lain. Apakah itu saudaranya, apakah itu temannya, ya. Bahkan Bunda kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu dengan segera, saya selalu belajar untuk berbisik sama anak laki. Misalnya dia berantem sama adiknya gitu ya, terus kita lihat kayaknya yang bisa dibisikin kakaknya. Saya panggil dari jauh, Mas Lanang, sini. Anak saya yang pertama kan Lanang, ya karena saya 4 laki. Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Di bahasa Jawa Bu, artinya laki-laki. Yang bungsu namanya Ragil, ya. Saya ingat banget Lanang kalau lagi berantem sama Prio ya, karena biar gimana pun saudara kandung, ibu belajar parenting ataupun enggak, ada namanya sibling rivalry. Ya, persaingan antar saudara kandung. Makin tambah kacau kalau ibu marahin depan mereka semua itu. Saya suka panggil Lanang gini, Lanang, sini. Pas, kenapa bu? Kan dia anak laki itu selalu excited dengan hal-hal yang kayak ada tersembunyi-sembunyi gitu. Baru saya bisik-bisik, ya, Lanang, misalnya gitu. Dia langsung, ya, mukanya berseri-seri, ya, pinjemin sebentar mainan adiknya, sebentar aja. Pasti nanti dia udah puas. Saya memang gitu bisik-bisik, gitu. Atau kalau misalnya dia di rumah, ya, bukan di tempat umum, ya saya ajak aja ke kamar untuk ngomong sebentar. Tapi itu tadi kita sambil duduk Bu, nggak boleh nggak sambil duduk. Kalau nggak sambil duduk, ibu teriakin mereka. Coba sambil duduk. Itu latihan itu, ya. Nah, jadi anak laki pantang ditegur, dinasehati depan orang lain, termasuk bapaknya Bu. Laki-laki yang menjadi suami nggak suka ditegur depan anaknya, ya, apalagi depan temannya, langsung dia itu batang otaknya tegang gitu, tambah ngeyel suami itu. Makanya kalau ada suami nasihatin anak laki-laki ibu diem aja. Kalau ibu nggak kuat, ibu menyingkir, pergi aja ke lantai 3 rooftop di atas. Biarkan bapak-bapak menasihati anak laki-lakinya. Karena kadang-kadang ibu-ibu kalau suami nasihatin anak lakinya, itu otomatis pengen belain. Iya nggak sih Bu? Bukan gitu ayah. Tadi dia udah ini kok tadi. Oh laki-laki nggak suka, suami nggak suka digituin. Udah diem aja. Ya. Sampai sekarang saya latihan. Kadang-kadang masih juga tercetus tuh Bu. Masih juga. Kemarin aja kejadian tuh. Kan, suami saya mau ngajak anak laki-laki saya yang kedua ke Klaten, ke kampung. Padahal anak saya tuh dari subuh udah nunggu, ayahnya baru datang dari Bandung gitu kan. Pas dia buka, anak saya lagi leye sebentar. Udah ngomongnya gitu bapak-bapak kan. Ya, ayo kita berangkat. Kamu gimana sih leye? Saya cuma bilang, tadi subuh sebetulnya dia udah siap. Tapi pas di depan anak, ngamuk bapaknya. Padahal ini saya melatih untuk tidak begitu, hanya ingin memberi informasi. Tapi buat laki-laki itu, apa kata suami saya? Biarin aja, kenapa sih? Saya kan lagi ngomong sama anak laki-laki saya. Itu untung juga saya lagi waras otaknya tuh Bu. Langsung duduk saya Bu sambil istighfar. Kalau enggak bisa ngamuk gara-gara itu juga. Sama-sama ngamuk akhirnya kan. Terus saya waktu duduk, baru saya ingat, oh iya ya, laki-laki nggak mau dibilang atau ditegur depan orang lain. Udah saya istighfar. Terus suami saya pas lihat saya diam-diam aja istighfar, dia sadar diri juga ya. Dia baru, oh iya ya kan ibunya cuma ngomong biasa aja.
Kayak gitu yang akan sering terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kata Nabi, segera duduk, ya, rubah posisi agar ilmu kita yang di akal ini ingat kembali. Oke? Iya, seperti itulah, mudah-mudahan semakin asik lah punya anak, Bu. Baik, silakan kembali lagi ke Bu Rati, mangga. Oke. Ibu Aisyah. Ya, baik. Tadi Ibu, ya, ini ada satu lagi pertanyaan, apa masih ada waktu, Bu? Boleh, silakan. Oh ya, terima kasih. Ya, ini ada satu pertanyaan bagus nih dari Bunda Watia, di mana beliau menanyakan bagaimana menjadi orang tua yang baik sementara mental kita sudah dihancurkan oleh pasangan, gitu. Nah. Ya, ini juga perlu penanganan khusus nih. Kadang-kadang istri itu capeknya lebih capek ngadapin suami dibanding anak ya, Bu. Ada yang sama kayak gitu, Bu? Asik. Itu seluruh dunia. Iya. Begini. Saya bisa merasakan apa yang ditanyakan ini. Bisa merasakan ini. Ya. Mana ya Bu Aisyah mau bijaksana sama anak, sementara saya sendiri udah capek. Capeknya bukan capek fisik, bebenah, masak, bukan itu, tetapi handle feeling untuk menghadapi ayahnya anak-anak kan gitu ya. Emang itu capek banget, perlu skill dan knowledge khusus itu. Itulah saya sering bikin kelas namanya sekarang mind management and emotional ya. Jadi memanage pikiran dan memanage emosi kita. Terutama memori, ini bukan lagi memori inner child, tetapi memori dewasa. Dewasa pernikahan. Ya, dewasa pernikahan. Nah, tetapi emosi dewasa pernikahan ini juga ternyata dipengaruhi oleh ya memori inner child. Dikala kita melihat orang tua kita, ayah bunda kita bertengkar terlalu sering di depan kita. Ini jadi kebawa ya. Jadi bayangin misalnya tadi kemarin ya, saya kan baliknya 15 tahun. Berarti memori inner child saya, waktu saya di dalam rahim ibu 10 bulan ditambah 15. Berarti kan kurang lebih 16 tahun kan. Itu memori kenceng banget. Ya. Nah, lihat misalnya saya melihat orang tua yang bertengkar, walaupun bertengkar begitu doang tuh, yang misalnya bapak ngomong sama anaknya, ibu cuman bilang bahwa tadi kita begini, itu jadi bertengkar lagi. Itu kan sering ya. Dan itu memori itu tuh banyak terjadi pada diri kita dewasa menerima waktu kita kecilnya. Nah, ditambah lagi pas masuk dewasa dan masuk dewasa pernikahan, inner child kita belum kita atasi atau belum kita obati. Jadi kita belum apa-apa sudah khawatir atau sudah mulai curiga duluan terhadap nanti suami saya gini nih. Nanti dia bentak-bentak saya lagi kayak bapak saya ke ibu saya. Nanti itu udah ketakutan lagi, double-double namanya ketakutannya. Nah, kondisi yang seperti ini ya sebetulnya kita bisa atasi dengan satu, memang kita belajar. Kedua, tanpa disadari ini umat Islam ini, beruntungnya umat Islam, kenapa ibadah khususnya sholat, itu pada saat kita sholat, ya, pada saat kita posisi berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, ruku, sujud dan sebagainya, apalagi sujud, itu ada darah yang mengalir ke otak emosi pada saat kita sujud dan mengalir ke otak memori pada saat kita sujud. Ya. Nah, mengapa kita disuruh sujud tumak nina atau melakukan gerakan sholat tumak nina yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa, tapi kita menikmati, apalagi pas lagi sujud nikmati darah mengalir ke otak, terutama otak memori dan memori negatif dan otak emosi, itu agar
dengan otomatis memori lama yang dulu bikin kesal, termasuk juga inner child, termasuk juga pas sudah mulai menikah, ada memori menikah yang membuat kesal, itu insya Allah diobati. Seperti itu. Ya, jadi makanya kalau tambahannya pada saat kita sudah sujud nih, udah sering sholat, please tumaknina, ya, tenang-tenang, rasakan darah yang dari jantung mengalir ke otak kita dikala kita sujud. Karena dikala kita berdiri seperti ini, darah yang untuk ke memori sangat sedikit. Makanya perlu sujud, ya, perlu sujud. Bahkan setiap sujud, ya, misalnya Bunda ada teringat sekali kekesalan Bunda terhadap suami tentang sesuatu, ya, Bunda hadirkan aja tuh bayangan itu lagi, ya, sambil dalam hati kita istighfar. Dalam hati ya, mintanya dalam hati ya. Sesudah doa sujud, kita ingat peristiwa itu, istighfarnya dalam hati atau disirkan saja. Ya, disirkan saja, terutama di saat sujud. Bukan melulu sujud terakhir, bahkan dikatakan pada saat kita sujud teringat saat itu juga sudah, ya, rasakan darah mengalir ke otak kita untuk mengobati luka di otak, di memori, kemudian sirkan atau dalam hati istighfar. Insya Allah itu sebuah terapi luar biasa ya. Tentunya ada hal-hal yang juga para bunda harus belajar bahwa memang otak pria wanita beda. Itu harus dipelajari. Dan memang suami istri itu wataknya berbeda yang bertolak belakang. Ya. Saya baru sadar bahwa kenapa saya dipasangkan oleh Allah dengan suami yang wataknya tolak belakang, itu nanti setelah di atas 25 tahun pernikahan. Baru sadar itu, oh, untung saya dikasih watak suami yang berbeda sama saya, sehingga dia bisa mensupport saya dan dia bisa membuat saya di titik sampai seperti ini. Itu tuh baru sadar, Bu, setelah 25 tahun ke atas itu. Nah, untuk itu ingat-ingat ya, belajar lagi nanti kapan-kapan kita bikin acara lagi tentang bagaimana mengenali watak diri dan watak pasangan, bahkan watak anak-anak, sehingga nggak usah baper soal watak yang berbeda, nggak usah baper soal laki-laki perempuan. Contoh aja tadi ya, kan perempuan ngomongnya 20.000 kata, laki-laki 7.000 kata. Ya. Banyak ibu-ibu punya memori kesel sama suaminya hanya gara-gara, ya, kalau ibu WA suami panjang lebar dan cuma dijawab oka, udah sakit hati, udah baper. Nah, padahal kalau ibu mau ganti suami pun, ibu akan sering dapati ibu WA panjang lebar dan itu suami cuma jawab oka, sama aja. Yang simpel-simpel gitu aja kita emang harus pelajari berulang-ulang. Ya, baik, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sharingkan hari ini. Cuman ada satu yang boleh saya sebagai conclusion atau sebagai kata perekatnya. Saya buka ini ya, Bu Rati ya, sebentar ya. Saya buka lagi slide. Karena ini paling menurut saya sambil belajar, sambil ini yang harus dikencengin. Apa itu? Kencengin doa, Bu. Ya. Kok doa sih, Bu Ais? Kenapa? Karena ini di tubuh manusia ini ada gelombang sinyal atau gelombang elektromagnetik. Ya. Gelombang inilah yang nanti membroadcast doa, niat, dan prasangka. Ya. Jadi perkuat doa aja, Bunda. Bunda susah ngomong sama anak remaja, doain aja, Bu. Ya. Niatkan, ya Allah, saya niat jadi ibu yang bijaksana mendampingi anak sampai kapanpun. Niatin juga, Bu. Nah, hati-hati prasangka nih. Doa, niat, ini kan dia doa dan niat ini pasti baik ya. Nah, prasangka yang masih terbagi dua. Ada husnu, ada su'u. Ya, ada husnuzan, ada su'uzan. Nah, hati-hati prasangka. Nah, di sini Allah mau kita pandai men-switch, pandai merubah prasangka. Allah maunya itu. Kalau Bunda lagi prasangka buruk pada suami, cepat-cepat rubah. Karena di situ Allah mau lihat. Ya, cepat nggak seorang istri ini merubah prasangka yang muncul prasangka buruk jadi prasangka baik. Cepat rubah, karena prasangka ini juga akan terbroadcast. Ya, nah sinyal ini ada magnetnya, yaitu di kolbu, di darah, ada di jantung.
Makanya doa, niat bisa ditarik. Bisa ditarik karena kita doa sesuatu, datang apa yang kita doakan. Kita punya niat sesuatu, datang niat yang diniatkan. Hati-hati prasangka juga begitu. Kalau prasangka buruk, ya kita tidak bisa cepat-cepat men-switch jadi prasangka baik, maka prasangka buruk itu juga akan datang, akan kejadian. Ya. Karena prasangka ini nggak mungkin langsung baik di otak kita, nggak mungkin. Dia muncul negatif dulu sengaja. Allah mau tahu, manusia ini, hambaku ini bisa nggak di-switch dengan cara istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tawakal pada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billah. Ganti prasangka itu. Ya, dikala ibu lagi prasangka negatif, sudah ibu istighfar, ingat Allah, terus apa ibu maunya sebut. Supaya prasangka negatif akan terganti menjadi prasangka positif, maka prasangka positif itu juga akan datang kepada kita. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku karena Allah terlanjur membuat sistem tubuh manusia ada gelombang elektromagnetiknya. Ya, nah ini mudah-mudahan dengan kekuatan doa, apalagi ibu ke anak tuh dahsyat, Bu. Ya. Ibu sama anak itu satu provider, Bu Ratih. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan untuk Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Hari ini kita mendapatkan kajian luar biasa ya, mengenai bagaimana cara mengatasi untuk tidak menjadi pribadi toxic parent ya. Iya, betul. Saya mau share sedikit. Jadi beberapa tahun lalu saya itu pernah menonton satu animasi, itu film anak-anak, namanya, judulnya itu adalah Inside Out. Dulu itu saya merekomendasikan ya untuk menonton itu untuk bunda-bunda dan ayah. Di sana di film itu menceritakan tentang emosi anak. Jadi seorang anak yang memang bergelut dengan emosinya, gitu, dengan memorinya, ya. Dan di sana juga diterangkan bagaimana syaraf-syarafnya anak tersebut berdampak dari sikap orang tuanya. Dan di sini di kajian ini saya menjadi lebih tahu lagi, jadi lebih mengerti lagi. Tadi Dr. Aisyah sudah menerangkan sedikit cerita dari Dr. Lisa Elliott dan itu sangat menarik. Betul. Dan itu sangat relate sekali dengan film itu. Sekali, jadi sangat menarik. Tentunya Allah itu memang pencipta yang sempurna, Maha Pencipta, di mana semua luka itu ada obatnya. Itu kita bisa saling memaafkan, kita bisa mengisi anak-anak kita dan juga diri kita dengan mengaji, dengan mengkaji apa yang Allah inginkan. Semoga kita semua menjadi parent, menjadi orang tua yang tidak hyperparenting, di mana itu adalah salah satu ciri parent yang toksik. Alhamdulillah jazakumullah khairah untuk bunda-bunda semua dan Dr. Aisyah Dahlan untuk acara kali ini, untuk kajian hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, Ibu Dr. Aisyah, tadi Bu Ferry izin untuk tidak melanjutkan sampai akhir karena beliau ada training. Jadi sampaikan salam hormat ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, insya Allah saya sampaikan. Ya, untuk menutup kajian hari ini, saya ingin berpantun lagi, boleh? Masya Allah. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin doanya berlama-lama. Semoga seminar ini membawa berkah
membawa rahmat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu Tias pergi mengaji. Pulang-pulangnya bawa kresekan. Kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih Bu Rati. Sekarang kalau mau cakep gampang, tinggal pantun.